Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir di sini. Bertemu kembali rekan-rekan jurnalis. Baik, seperti tadi disampaikan oleh Mas Jubir, kok sekarang nggak ada MBG-nya ya? Mas Budi Ganteng. Jadi pada hari ini Kamis, tanggal 9 Juli 2026, KPK akan menyampaikan informasi secara lengkap tentang penyidikan tindak pidana korupsi, penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara di lingkungan Sekretariat Jenderal atau Setjen MPR RI. Jadi seperti sebelumnya sudah kami sampaikan bahwa terkait dengan penanganan perkara yang sudah penyidikannya carry over kalau istilah di kami ya, itu penyidikan yang sudah terbitnya lama, kita lakukan percepatan karena kemarin sempat ada kegiatan-kegiatan penyelidikan tertutup sehingga kemudian ada peristiwa tertangkap tangan. Nah, ini kami update lagi di Direktorat Penyidikan bahwa untuk penyidikan yang sudah terbit sebelum tahun 2026 kita akan percepat penyelesaiannya, termasuk penyidikan yang melibatkan Setjen MPR RI kali ini. Di mana dalam perkara ini KPK telah menetapkan satu orang tadi seperti disampaikan, yaitu Saudara MC selaku Sekretaris Jenderal MPR RI tahun periode 2016 sampai dengan 2023. Untuk pengenaan pasalnya, tersangka MNC disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ini masih menggunakan pasal pengenaan Undang-Undang Tipikor karena memang periode terbit surat perintah penyidikannya di tahun 2025 sebelum adanya perubahan KUHP. Selanjutnya, KPK melakukan penahanan hari ini terhadap Saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara, Rutan, Cabang Gedung Merah Putih KPK. Untuk konstruksi perkaranya sebagai berikut, bahwa Saudara MC yang merupakan pengguna anggaran atau PA pada Sekretariat Jenderal MPR RI diduga menunjuk dirinya sendiri selaku kuasa pengguna anggaran atau KPA, serta menunjuk dirinya juga sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK, sehingga ini dirangkap semuanya oleh yang bersangkutan. Mestinya di satu satker atau satuan kerja atau unit kerja itu ada beberapa pejabat-pejabat yang memang secara ketentuan itu harus ada penyeimbang. Jadi memang harusnya tersendiri ya, antara PA, KPA, dan PPK. Kecuali memang keadaan tertentu itu bisa dirangkap jabatannya. Selama menjabat sebagai Sekjen MPR, Saudara MC diduga memiliki satu orang kepercayaan, yaitu Saudara Z, yang sehari-harinya berada di lingkungan Setjen MPR RI. Bahwa kemudian terhadap orang kepercayaan tersebut, Saudara MC memberi perintah untuk mengumpulkan dan menghubungi sejumlah pengusaha yang merupakan calon rekanan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Setjen MPR RI. Selanjutnya, untuk penawaran pekerjaan di Setjen MPR RI, para calon rekanan terlebih dahulu diminta fee oleh Saudara MC dengan istilah uang hangus atau uang Assalamualaikum. Waalaikumsalam dijawab ya. Yang besarnya ini sekitar 10% dari nilai paket pekerjaannya. Adapun total uang yang diterima Saudara MC dari fee tersebut itu mencapai sekitar 7 miliar
baik yang diterima langsung oleh saudara MC maupun melalui perantara, yaitu tadi orang kepercayaannya saudara Z. Bahwa kemudian saudara MC memerintahkan para staf yang menangani pengadaan barang dan jasa di lingkungan Setjen MPR RI agar menunjuk penyedia barang dan jasa sesuai yang dikehendakinya atau yang disampaikan saudara Z melalui mekanisme penunjukan langsung atau PL. Jadi ini tidak ada tender. Selanjutnya, berdasarkan hasil penyidikan, saudara MC diduga juga menerima akun trading. Ini salah satu modus penerimaan suap yang dilakukan oleh tersangka. Akun ini diterima dari salah satu korporasi pialang dari rekanan yang memenangkan paket pekerjaan di lingkungan Setjen MPR RI. Nilai akunnya diperkirakan sampai hasil penyidikan saat ini yaitu mencapai 14,4 miliar rupiah. Selain itu, MC juga diduga membuka akun rekening nomini atas nama saudara FA selaku pihak swasta dari PT VEI yang merupakan penyedia alat tulis kantor atau ATK di lingkungan Setjen MPR RI. Bahwa di dalam rekening dan akun tersebut antara tahun 2021 sampai tahun 2022 saudara MC diduga telah menerima sejumlah uang total sebesar 16,4 miliar. Jadi di dalam akun rekening nomini tersebut. Kemudian terhadap dua penerimaan di dalam rekening dan akun trading sebagai rekening penampungan tadi, saudara MC diduga telah menerima apabila ditotal sebagai bentuk gratifikasi itu yaitu mencapai 30 miliar. Jadi di akun yang pertama 16,4, kemudian di akun yang kedua ini ada sekitar 16,4 miliar. Jadi kalau ditotal itu 30 miliar. Atas penerimaan tersebut, saudara MC tidak dapat membuktikan bahwa semua penerimaan yang tadi di dalam rekening itu berasal dari sumber yang sah. Selain itu, saudara MC selama ini juga tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, bahwa yang bersangkutan adalah pejabat negara yang memiliki kewajiban untuk melaporkan ketika menerima gratifikasi. Bahwa dalam penyidikan yang sedang berjalan dan akan terus masih berjalan saat ini, KPK juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga merupakan hasil penerimaan dari para rekanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Setjen MPR RI, yaitu barang buktinya antara lain 1 unit sepeda motor merek Harley Davidson, yang kedua 1 unit mobil merek Rubicon, 1 buah gitar, ini kalau dinilai sekitar 10 juta, 1 unit sepeda merek Brompton senilai 30 juta. Ada barang bukti elektronik juga yang ada nilai yang bisa ditaksir, ini nilainya cukup tinggi, yaitu Samsung tipe Z Fold yang turut diamankan juga oleh penyidik, itu kisar nilainya 20 juta. Kemudian ada uang senilai 1,9 miliar, ini diduga uang yang dipakai untuk membiayai renovasi rumah pribadi milik saudara MC di Gandul, Depok. Berikutnya juga barang bukti yang diamankan yaitu sejumlah uang yang digunakan untuk membiayai resepsi pernikahan anak tersangka MC pada bulan November 2020. Saat ini KPK masih terus melakukan penelusuran terhadap aset dan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara, karena memang selain pengenaan pidana, KPK juga konsen terhadap aset recovery, artinya pemulihan
kerugian keuangan negara, baik yang berasal itu dari APBN maupun yang melibatkan serah terima, suap, dan gratifikasi. Itu akan menjadi pemulihan keuangan negara. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kronologis perkaranya dan update terkait proses penyidikan yang berjalan dari mulai tahun 2025 dan alhamdulillah saat ini penyidik telah melakukan penahanan dan ke depan juga akan kita tuntaskan perkaranya baik untuk pemenuhan alat buktinya maupun untuk aset recovery. Jadi kita bisa tunggu rekan-rekan ke depan seperti apa penanganannya.